Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Guys, di hari ini kita geser dulu ya dari kisah true crime ke segmen kisah buruh migran. Dan di KBM kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat, kita akan membahas sebuah kasus yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar alias unsolved case. Kenapa aku bilang unsolved? Karena ya guys, sejak tahun 2018 sampai sekarang, aku sudah coba telusuri dari berbagai sumber berita, baik dari Malaysia sebagai lokasi kejadian maupun dari media nasional Indonesia. Belum ada satupun ya guys informasi yang benar-benar memastikan bahwa pelakunya sudah tertangkap. Lalu, sebenarnya kasus apa sih ini? Ini itu ya, adalah kisah tragis tentang seorang tenaga kerja wanita Indonesia asal Medan yang bekerja di Malaysia sebagai buruh kilang. Ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Korban ditemukan dalam posisi terduduk di dalam sebuah lemari yang terkunci rapat dari luar. Yang lebih mengejutkannya lagi, jasadnya pertama kali ditemukan oleh teman satu flatnya atau teman serumitnya sendiri. Awalnya korban sudah beberapa hari tidak terlihat, dan setelah sekitar 3 hari kemudian mulai muncul bau tidak sedap yang berasal dari dalam bilik kamar korban yang lama tidak terlihat. Karena merasa curiga, temannya yang lain akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Malaysia. Dan saat polisi datang, mereka langsung melakukan pengecekan. Ketika didapati kamar si korban terkunci, polisi akhirnya terpaksa mendobrak kamar tersebut. Sampai akhirnya sumber bau itu mengarah ke sebuah lemari yang dalam keadaan terkunci. Dan saat lemari dibuka, disitulah jasad korban ditemukan, sudah dalam keadaan kaku dengan posisi terduduk di dalamnya. Lalu, gimana sih sebenarnya kronologi lengkapnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian tragis ini? Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi di intro. Yuk langsung aja kita bahas kasusnya. Check it out. Santi Restauli Simbolon adalah seorang gadis muda asal Deli Serdang, Sumatera Utara yang lahir pada tahun 1993. Dalam kisah ini, Santi genap berusia 25 tahun. Ia merupakan putri dari pasangan Bapak Pinter Simbolon dan Ibu Nurmaida Sihombing. Di mata keluarga dan orang-orang terdekatnya, Santi dikenal sebagai sosok yang baik, luwes dalam bergaul, serta sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia juga pribadi yang terbuka, mudah bercerita, dan selalu membawa kehangatan di sekitarnya. Santi adalah anak 5 dari 9 bersaudara, dari keluarga besar yang hidup sederhana dengan kehidupan orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Dan keluarga ini tercatat sebagai warga di desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keterbatasan ekonomi membuat Santi harus mengubur keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, meskipun ia telah berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Karena keterbatasan ekonomi inilah, Santi hingga akhirnya pada bulan September 2015 nekat memutuskan untuk merantau ke Malaysia demi membantu perekonomian keluarga. Lalu ia diberangkatkan melalui sebuah perusahaan di Medan yang merupakan bagian dari PT Mitra Karya Sarana Nusa yang berkantor pusat di Jakarta. Long story short, akhirnya Santi pun sampai di Malaysia. Ia bekerja di sebuah perusahaan kilang atau pabrik di kawasan Bayan Lepas, Penang, Malaysia sebagai operator mesin. Awal perjalanannya tentu tidak mudah. Hari-hari pertama terasa begitu melelahkan. Namun rasa lelah itu perlahan hilang setiap kali ia menghubungi kedua orang tuanya dan memastikan bahwa dirinya telah sampai serta dalam keadaan baik-baik saja. Perusahaannya tempat ia bekerja menyediakan mes sebagai tempat tinggal karyawan. Di sanalah Santi mulai mengenal banyak teman baik pria maupun wanita, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara yang berniat mencari pendapatan yang layak di Malaysia. Dari sinilah Santi kemudian mengenal 3 sosok pria yang perlahan menjadi sahabatnya.
Sebut saja A yang berusia 22 tahun, B berusia 23 tahun, serta Sandip Gurung yang berusia 27 tahun, yang ketiganya berasal dari Nepal. Entah alasan apa yang membuat Santi memutuskan untuk keluar dari mes. Dan yang pasti setelah hubungan pertemanan itu menjadi semakin akrab, Santi dan ketiga temannya memutuskan untuk stay out dengan menyewa sebuah tempat tinggal di luar mes, yaitu sebuah unit di lantai 17 Green Garden Flats yang berlokasi di kawasan Paya Terubong, Georgetown, Penang, Malaysia. Perlu diketahui ya guys, sistem tinggal bersama atau yang biasa disebut sebagai kongsi merupakan hal yang cukup umum di Malaysia, khususnya di kalangan pekerja migran. Dalam satu unit tempat tinggal biasanya dihuni oleh beberapa orang, namun masing-masing tetap menempati kamar atau bilik yang berbeda. Sekali lagi ya guys, saya boleh katakan dalam kasus ini tidak dijelaskan secara pasti apa yang mendorong Santi untuk berpindah dari mes perusahaan ke flat tersebut. Long story short-nya lagi, hari demi hari pun berlalu. Tanpa terasa Santi telah menjalani kehidupannya di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu pula muncul dugaan bahwa salah satu sahabatnya yaitu Sandip Gurung menaruh perasaan terhadap Santi. Bahkan hal tersebut sempat Santi sampaikan kepada ibunya melalui sambungan telepon. Mendengar hal tersebut, sang ibu pun langsung mengingatkan kepada Santi bahwa dirinya telah memiliki tunangan dan bahkan direncanakan akan menikah dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan. Di situ Santi berusaha menenangkan ibunya dengan mengatakan agar ibunya tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya, karena ia telah menolak perasaan dari pria asal Nepal tersebut. Memasuki tanggal 10 Maret 2018, A dan B mulai merasakan ada yang tidak biasa. Sandip Gurung tiba-tiba menghilang, keberadaannya tidak diketahui dimanapun ia berada, baik di flat maupun di pabrik, juga tidak ditemukan seolah-olah ditelan bumi. Segala bentuk komunikasi pun terputus, baik melalui telepon maupun kabar dari orang lain. Di sisi lain, mendadak Santi pun juga tidak terlihat aktivitas seperti biasanya. Kamar atau biliknya selalu terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selama beberapa hari. Hingga akhirnya 3 hari kemudian, lebih tepatnya tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 10 pagi waktu Malaysia, A dan B mulai mencium aroma tidak sedap, bau yang begitu menyengat hingga sulit ditoleransi. Ketika ditelusuri, sumber bau tersebut ternyata mengarah ke kamar milik Santi, yang memang sudah tidak terlihat selama kurang lebih 3 hari terakhir. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Malaysia. Hingga sekitar pukul 10 malam waktu Malaysia di hari yang sama ya guys, pihak kepolisian akhirnya tiba di lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setibanya di sana, polisi langsung melakukan pemeriksaan dan terpaksa mendobrak pintu kamar Santi yang terkunci dari dalam. Begitu pintu terbuka, bau menyengat itu langsung menyeruak keluar memenuhi seluruh ruangan. Namun saat polisi masuk dan memeriksa setiap sudut kamar, mereka tidak menemukan sosok Santi, hingga akhirnya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, sumber bau itu mengarah ke sebuah lemari yang dalam kondisi terkunci dari luar, dan ketika lemari itu dibuka, Santi Restauli Simbolon akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dengan posisi terduduk di dalam lemari tersebut. Setelah penemuan jasad Santi di dalam lemari, tim forensik yang sejak awal tergabung dalam tim kepolisian langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap tubuh korban di lokasi. Selanjutnya, jasad Santi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian Penang mulai bergerak cepat dengan mengamankan 2 orang saksi utama yakni A dan B yang merupakan pihak pertama yang menemukan jasad korban. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi dan pendalaman keterangan. Tak hanya itu saja ya guys, polisi juga melakukan wawancara terhadap para tetangga di sekitar unit flat tempat tinggal Santi. Dari keterangan salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya, terungkap bahwa sebelumnya ia kerap mendengar keributan dari unit apartemen yang ditempati Santi. Bahkan ya guys, menurut tetangga ini, pertengkaran itu sering terjadi terutama saat para penghuni berada dalam kondisi mabuk. Saya selalu mendengar pertengkaran dan keributan dari unit lantai 17, terutama saat mereka sedang mabuk. Namun, saya tidak tahu mengapa mereka bertengkar. Saya tidak ingin mengganggu urusan mereka, ujar salah satu tetangga.
Sementara itu dalam rilis resminya, Kepala Polisi Distrik Timur Laut, Asisten Komisaris Anwar Omar, menyatakan bahwa kedua saksi yakni A dan B masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dari keterangan keduanya muncul nama seorang pria asal Nepal lainnya, yaitu Sandip Gurung. Polisi kemudian menetapkan Sandip Gurung sebagai tersangka, yang saat itu diketahui telah melarikan diri dan masuk dalam daftar buronan. Adapun A dan B yang masing-masing berusia 22 dan 23 tahun turut ditahan untuk membantu proses penyelidikan berdasarkan pasal 302 KUHP. Dan hingga saat itu pihak kepolisian masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam hilangnya nyawa Santi Restauli Simbolon. Di sisi lain, tak lama setelah penemuan jenazah Santi, pihak kepolisian langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada KJRI Penang terkait ditemukannya seorang warga negara Indonesia dalam keadaan kondisi tidak bernyawa. Pihak KJRI pun segera turun tangan untuk mendampingi seluruh proses penanganan jenazah Santi di rumah sakit hingga selesai. Dengan penuh duka, pihak KJRI kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga Santi di Indonesia. Dan saat kabar itu sampai, tangis pun pecah di tengah keluarga, terutama sang ibu Nur Maida Sihombing. Ia tidak pernah menyangka bahwa putrinya yang begitu ia sayangi harus pergi secepat ini dalam kondisi yang begitu tragis. Menurut sang ibu, Santi adalah anak yang sangat berbakti. Bahkan sebelum rencana pernikahannya, Santi sempat membantu merenovasi rumah keluarga di kampung halaman. Namun yang paling membuat hati seorang ibu ini hancur adalah kenyataan bahwa percakapan terakhir mereka sekitar 10 hari yang lalu menjadi suara terakhir yang ia dengar dari putrinya. Saat itu Santi sempat bercerita bahwa ada seorang pria asal Nepal yang menaruh perasaan padanya. Tidak ada yang menyangka bahwa cerita sederhana itu justru menjadi bagian dari akhir kisah hidupnya. Sungguh sebuah kehilangan yang begitu menyakitkan. Sementara itu, setelah seluruh proses otopsi di rumah sakit selesai, pihak KJRI Penang bekerja sama dengan BP3TKI Medan, wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk membantu proses pemulangan jenazah Santi ke tanah air. Seluruh biaya pemulangan diketahui ditanggung oleh pihak perusahaan. Proses penyerahan jenazah dilakukan di Bandara Internasional Kuala Namu dengan didampingi oleh staf konsuler KJRI Penang serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan tersebut, pejabat Kementerian Luar Negeri yaitu Bapak Juda Nugraha turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu keluarga korban. Kami akan membantu proses klaim hak-hak almarhumah termasuk asuransi. Kami juga akan mengawal proses hukumnya untuk memastikan pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, ujar Bapak Yuda kepada pihak keluarga. Selanjutnya, pada Jumat 16 Maret 2018, jenazah Santi Restauli Simbolon yang saat itu berusia 25 tahun kemudian dimakamkan di kampung halamannya yaitu di Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serang Bedagai, Sumatera Utara. Nah, itu tadi ya guys, kisah tragis yang dialami Santi Restauli Simbolon, seorang gadis cantik, penuh bakti yang harus berpulang dengan cara yang begitu menyedihkan. Hingga saat ini, kabar terbaru mengenai pelarian Sandip Gurung, apakah sudah tertangkap atau belum, masih simpang siur. Dan aku sebagai seorang solo kreator dengan waktu yang sangat terbatas, aku sudah berusaha ya guys mencari informasi semaksimal mungkin. Namun hingga saat ini, aku belum menemukan perkembangan terbaru terkait hal tersebut. Jika di antara teman-teman ada yang mengetahui informasi terbaru atau mungkin menemukan adanya kekeliruan dalam penyampaian narasiku ini, kalian boleh banget kok share di kolom komentar dengan cara yang baik dan bijak tentunya. Meskipun kasus ini sudah 8 tahun berlalu, saya pribadi tetap mendoakan untuk almarhumah Santi Restauli Simbolon. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan segala amal ibadahnya diterima. Serta untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan yang begitu berat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.